Nah, kita masuk ke latihan soal. Nomor 1. Pecahkan SPL berikut ini. Dengan metode eliminasi Gauss naif dengan manual 3 angka bina, kemudian eliminasi Gauss yang diperbaiki dengan tata ancang pivoting secara manual 3 angka bina. Sulikan jawaban masing-masing A dan B ke dalam SPL, kemudian bandingkan hasilnya dengan ruas kanan vektor B yang ini. Oke. Nah, untuk eliminasi Gauss naif, saya akan mengubah ini sama ini menjadi 0. Saya akan mengalihkan dengan min 1/1,81 R2 ditambah R3. Kemudian saya akan mengalihkan min 1/1,7 R1 ditambah R2. Maka didapatkan ini hasilnya 0. Ini hasilnya 0 sama ini hasilnya 0. Kemudian saya akan mengubah nilai ini menjadi 0. Saya akan mengalihkan dengan 1,6 R2 ditambah R3, maka didapatkan ini 0. Nah, untuk mencari X3, X2, X1, maka dapat menggunakan teknik penyulian mundur. Untuk mendapatkan X3, maka ini min 7,10 X3 sama dengan 0,51. Jadi X3 sama min 0,51 dibagi min 7,10, maka didapatkan min 0,0718. Kemudian kita akan mencari X2-nya. Saya masukkan X2-nya. Ini. Untuk X3-nya yang sudah didapatkan tadi langsung dimasukkan di sini dengan 1,00. Maka langsung X2 sama dengan 1,00 dikurangi 0,28. Ini 0,28 adalah hasil dari 3,9635 min 0,0718. Kemudian saya bagi dengan min 1,58 sama dengan min 0,452. Nah, setelah didapat X2, maka saya akan mencari X1. Saya masukkan persamaan pertama. Kemudian untuk S2-nya sama X3-nya langsung dimasukkan. Ini yang didapat tadi sama X3-nya. Kemudian hasilnya dapat seperti ini. Nah, langsung X1 sama dengan 0,05 ditambah 0,994. Ini adalah hasil dari min 0,669 dikurangi 0,325 yang saya pindah ruas jadi positif. Kemudian saya bagi 2,51, maka hasilnya dapat 0,416. Jadi X1-nya ketemu 0,416, X2 minus 0,452, X3-nya minus 0,0718. Nah, saya masukkan ke persamaan, maka didapatkan hasilnya 0,046 mendekati 0,05. Kemudian persamaan yang kedua 0,28 mendekati 1,03, masih jauh, mendekati jauh. Kemudian yang persamaan 3 saya dapat minus 0,154, masih jauh dengan ini.
Nah, kemudian yang ini adalah eliminasi Gauss yang diperbaiki dengan tata ancang pivoting. Nah, tata ancang pivoting ini nanti saya akan mengubah baris. Misalnya baris 1 saya ubah ke baris 2, atau baris 2 saya ubah ke baris 3, atau baris 1 saya ubah ke baris 3. Nah, di sini saya merubah baris 2 ke baris 1. Nah, maka ini berubah. Nah, kemudian untuk menghasilkan ini 0 sama ini 0, saya kalikan dengan 1,7 R1 ditambah R2 kemudian saya kalikan lagi min 1,8 1 R1 tambah R3. Nah, maka akan didapatkan ini hasilnya 0. Ini juga 0. Nah, untuk mengubah ini menjadi 0, saya mengalihkan lagi. Alihkan menjadi 13,6 R2 tambah 3. Nah, maka didapatkan ini menjadi 0. Kemudian untuk mencari nilai X3, X2 sama X1 menggunakan teknik penyulihan mundur. Nah, langsung saja dimasukkan 92,5 X3 sama dengan min 25,5. Jadi X3 sama dengan min 25,5 dibagi 92,5. Maka didapatkan hasil min 0,275. Kemudian untuk mencari X2, saya tuliskan persamaannya terlebih dahulu. Kemudian untuk X3 yang sudah didapatkan tadi langsung dimasukkan di sini. Nah, maka hasilnya didapat ini. Langsung saja, X2 sama dengan min 1,70 ditambah 1,85 dibagi min 0,10 sama dengan min 1,5. Kemudian saya akan mencari nilai X1. Saya tuliskan dulu persamaannya. Kemudian untuk nilai X2 sama X3 langsung masukkan saja dari hasil yang didapatkan tadi. X2 min 1,5, X3 min 0,275. Langsung saya masukkan. Jadi X1 sama dengan 1,03 ditambah 1,40 dikurangi 0,358 dibagi 1,48 sama dengan 1,4. Jadi X1 didapat 1,4, X2 didapat min 1,5, X3 didapat min 0,275. Nah, ini saya masukkan ke persamaan. Apakah galatnya mendekati dengan solusi dengan aslinya, dengan ini. Nah, ini kan 0,04 hasilnya. Setelah saya masukkan yang X1 sama dengan 1,4 tadi. Mendekati untuk 0,04 mendekati 0,05. Kemudian untuk persamaan kedua didapatkan 1,028 apabila dibulatkan jadi 1,03 sama dengan ini. Kemudian yang persamaan ketiga ini min 0,403 dan min 0,53. Ini masih agak jauh.
Nah, kita masuk ke latihan soal nomor 2. Pecahkan sistem persamaan lancar berikut dengan metode eliminasi Gauss. Di mana untuk persamaan pertama ini ya, persamaan pertama. Dan untuk persamaan kedua, untuk memecahkan sistem persamaan lancar disuruh untuk menghitungnya dengan metode eliminasi Gauss tanpa pivoting, yaitu eliminasi Gauss naif. Dan dengan pivoting, kemudian cek jawaban dengan menyulitkan solusi ke dalam SPL semula. Lihat perbedaannya dengan nilai ruas kanan. Untuk sistem I, untuk persamaan I ini, gunakan 6 angka pena, dan untuk I2, gunakan 4 angka pena. Ingatlah bahwa setiap komputasi harus dibulatkan ke jumlah angka pena yang diminta, tidak hanya pada hasil akhir saja. Nah, langsung saja ini saya masukkan ke bentuk matriks. Kemudian R2 dikurangi 2000 dibagi 6,112 dikali R1, maka didapatkan ini 0. Nah, setelah itu untuk mengetahui nilai Y sama X menggunakan teknik penyulian mundur, yaitu Y sama dengan min 490.196 dibagi min 490.196, hasilnya dapat 1. Kemudian X sama dengan 1506,622 dikurangi 1500,5 dikali 1 dibagi 6,112, maka hasilnya dapat 1. Jadi X sama Y 1. Nah, untuk eliminasi Gauss naif untuk persamaan kedua menggunakan 4 angka pena, ini langsung saya masukkan ya untuk menghasilkan nilai 0. Kemudian setelah ini 0, dengan teknik penyulian mundur maka diperoleh solusinya seperti berikut. Y sama dengan 1 ini dibagi 0,003 sama dengan 333,3. Kemudian X sama dengan 0 dikurangi 1,5 dikali 333,3. Ini adalah Y yang sudah didapat tadi. Kemudian dibagi 1,001, maka didapatkan hasilnya seperti ini. Dan solusi akhirnya min 499,5. Jadi X-nya ketemu min 499,5, terus Y-nya 333,3. Nah, kemudian untuk mengeliminasi Gauss dengan pivoting untuk persamaan pertama dengan 6 angka pena, baris ke-1 dipertukarkan dengan baris kedua, jadi dibalik. Kemudian untuk menghasilkan ini 0, maka akan saya kalikan dengan ini. Maka hasilnya ini 0. Kemudian dengan teknik penyulian mundur, maka diperoleh solusinya Y sama dengan 1500,49 dibagi 1500,49. Ya, ini dibagi dengan ini. Maka didapat hasil 1. Terus X sama dengan 2003 dikurangi 3 dikali 1. 1 ini adalah Y. Dan dibagi 2000. Maka hasilnya adalah 1. Jadi X, Y sama dengan 1. Nah, untuk eliminasi Gauss dengan pivoting untuk persamaan kedua dengan 4 angka pena, baris ke-1 dipertukarkan dengan baris kedua, jadi dibalik sama seperti tadi. Kemudian saya kalikan dengan R2 dikurangi 1,001 dibagi 2 dikali R1. Ini supaya hasil ini menjadi 0.
Nah, setelah menjadi 0, maka dengan teknik penyulian mundur, diperoleh solusinya Y sama dengan min 0,5005 dibagi min 0,002 sama dengan 250,3. Dan Y sama dengan 1 dikurangi 3 dikali 250,3 dibagi 2. Hasilnya ini dibagi 2, maka didapat hasil akhir min 375,0. Jadi X-nya ketemu min 375,0 dan Y-nya 250,3. Nah, untuk mengecek jawaban dengan menyulitkan solusi ke dalam SPL semula, yang tadi menggunakan eliminasi Gauss-Naif tadi, saya masukkan. Hasilnya sama, 2 ketemu 2003, terus ketemu 1506,622. Sama seperti persamaan tadi. Hasil dari persamaan tadi. Kemudian untuk persamaan kedua, saya masukkan. Nah, ini ketemu minus min 0,0492. Ini tadi hasilnya adalah 0 ya. Jadi cukup jauh. Kemudian ini mendapat hasil 1. Sama seperti persamaan tadi. Kemudian untuk yang menggunakan metode eliminasi dengan pivoting, didapatkan ini sama hasilnya. Kemudian saya masukkan untuk persamaan kedua, hasilnya 0 dan ini 1. Sama seperti hasil dari persamaan tadi. Kemudian kita lanjut ke latihan soal nomor 3. Pivoting lengkap jarang diterapkan oleh orang karena kerumitannya. Dari praktek ditemukan bahwa pivoting lengkap memberikan hasil yang lebih teliti daripada pivoting sebagian, meskipun ketelitian ini dibayar dengan waktu komputasi tambahan. Tunjukkan kebenaran pernyataan ini dengan memecahkan SPL berikut. Tanpa pivoting atau menggunakan eliminasi Gauss-Naif, dengan pivoting sebagian, dan dengan pivoting lengkap. Semua perhitungan menggunakan 4 angka bina secara manual. Jadi, ini adalah untuk eliminasi Gauss-Naif. Jadi saya rubah ke bentuk matriks. Dan untuk mengubah ini menjadi 0, maka akan saya kali dengan ini. Maka didapat ini 0. Kemudian dengan teknik penyulian mundur, maka diperoleh solusinya X2 sama dengan ini ya, min 0,131 dibagi 11,53, maka didapat min 0,0136. Dan untuk X1 ini 0,04.313 dikurangi 0,008204 yang ini. Kita masukkan untuk S2-nya, kemudian dibagi 0,002110, maka didapat hasil ini 20,48. Jadi X1-nya didapat 20,48 dan X2-nya min 0,0136. Dan untuk eliminasi Gauss dengan pivoting sebagian, baris pertama dipertukarkan dengan baris kedua, jadi tadi dibalik ini. Kemudian untuk mengubah ini menjadi 0, saya kali dengan ini. Nah, maka didapat 0. Kemudian untuk mencari nilai X1 sama X2-nya dapat dengan teknik penyulian mundur. Maka diperoleh solusinya X2 sama dengan min
X2 sama dengan 0,0008.236 dibagi min 0,07.219, maka hasilnya min 0,0141. Kemudian untuk mencari X1 langsung saya masukkan di sini 6,757 dikurangi 12,48 dikali min 0,0141. Ini adalah X2. Kemudian saya bagi 0,3370, maka didapat hasil 20,49. Jadi untuk X1 didapat 20,49, X2 didapat min 0,0141. Kemudian eliminasi Gauss dengan pivoting lengkap. Eliminasi Gauss dengan pivoting lengkap dengan 4 angka pena. Jadi untuk pivoting lengkap ini kolom juga bisa ditukar. Jadi saya menukar kolom 2 ke kolom 1. Kemudian baris pertama saya tukar ke baris kedua. Seperti ini. Jadi ini tadi sudah saya tukar untuk kolom ke-1 menjadi kolom kedua menjadi kolom 1. Kemudian saya tukar lagi barisnya. Baris pertama saya tukar dengan baris kedua. Kemudian untuk menghasilkan untuk mengubah ini 0, maka saya kalikan dengan ini. Maka ini didapat 0. Kemudian untuk mencari X1 sama X2 dapat dicari dengan menggunakan teknik penyulihan mundur. Maka diperoleh solusinya X2 sama dengan 0,03881 ini dibagi 0,001895, maka didapatkan hasilnya 20,48. Kemudian X1 nya 6,757 dikurangi 0,3370 dikali 20,48. Ini adalah hasil dari X2. Kemudian dibagi 12,84. Hasilnya seperti ini. Kemudian didapatkan min 0,0129. Jadi X1 nya min 0,0129, S2 nya 20,48. Mungkin cukup ini yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan atau kekeliruan dalam penjelasan saya ataupun pengerjaan dari latihan soal, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.